What's up guys? Balik lagi sama gue Hendra di sini dari Zora Diskus Fish Farm. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi mau setup filter untuk tank-tank baru. Jadi kita mau kedatangan ikan baru, impor. Nah, kita mau karantina dulu. Nah, setelah gue pikir-pikir, aduh sistem apa ya yang cocok buat 9 tank yang ada di sini. Nanti kalian lihat. Itu ada 9 tank, ukurannya 90 kali 50 kali 40. Jadi kurang lebih volumenya itu kalau nggak salah 160 liter. Gue mau pakai filter apa ya? Setelah dipikir-pikir akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan ini top filter. Kenapa? Karena sistem dalam filtrasi atau perawatan ikan diskus itu kan yang penting kita mau mengejar kualitas air yang bersih, kualitas air yang bagus. Nah, kalau misalnya kita cuma pakai biofoam doang, kompensasi yang harus kita lakukan adalah kita harus sering melakukan water change. Tapi dengan menggunakan top filter ini yang notabene nanti di dalam boxnya kita bisa isi rumah bakteri, itu bisa menjaga kualitas air lebih baik sehingga kita tidak harus sering-sering water change ya. Nah, di sini gue pakai Nikita Star. Ini bukan endorse atau apapun itu, cuma setelah gue pikir-pikir, gue pilih-pilih, udah pakai Nikita yang NS666. Nih kodenya yang NS666 dengan rate flow-nya itu kalau nggak salah 1000 berapa ya? 1100 kalau nggak salah. Dari pompanya. Coba ya gue lihat dulu ya. Ini beberapa kelengkapan kalian mungkin udah tahu ya. Nanti kita lihat satu persatu, ini ada di sini. Nah, ini pompanya. Ya, 1100. Kelihatan nggak ya? Dia 15 watt. Sebenarnya ada beberapa pompa yang gue lihat ada yang 8 watt, ada yang 10 watt, 12 watt. Akhirnya gue memutuskan dengan 1100 liter untuk tank 160. Kenapa gue pakai pompa ini? Ini kan 1100 liter dengan hitung-hitungan volume air tank tadi 160 liter. Berarti itu berapa tuh? 1100 dibagi 160 hasilnya di sini. Wah, itu udah gue hitung-hitung masuklah untuk turnover rate dari si air di dalam akuarium ke filter nanti. Dia udah ada ini juga selang ininya ya. Selang pompanya. Terus ini juga udah ada buat sambungannya, buat air dropnya ada. Ini saringan buat ke pompa. Nggak apa-apa gue bahas ya hal sederhana ini biar pada terinform. Dia juga ada dop-dopnya yang akan kita pasang di bagian belakang sini. 1, banyak juga nih dopnya ya. 2, 3. Kalau kita nggak mau ada arus di dalam akuarium, kita tutup sampingnya gini. Jadi air keluar lewat selang biru naik ke top filter semua. Oke. Nah, begini. Di dalamnya itu sendiri, dia kan ada jaring ya pasti ya. Nah, di bawah sini kita akan taruh rumah bakterinya. Baru ditutup. Ini penyangga. Di atasnya baru busa filter atau dakron, kapas putih ya. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya kan pasti, terus rumah bakterinya mau pakai apa gitu kan. Nah, di sini kita ada produk baru dari Vivaria. Vivaria Super Bioball. Nah, keunggulan dari Vivaria Super Bioball ini, dia bioball, bentuknya bola, ukurannya kecil. Ini kayak kacang telur. Kelihatan nggak teman-teman? Ya, ini kalau orang tua nggak sengaja lihat dimakan kali ini. Nah, ini porositasnya sangat poros dengan nano mikropor. Intinya adalah volume ini 1 liter. Segini itu bisa mengolah air sebanyak 200 liter volume air. Jadi gua akan pakai ini semua di dalam satu box. Atau kalau misalnya nanti kepenuhan, ya udah kita bagi sama box yang lain. Saran mereka ini dicuci dulu karena mungkin banyak debu-debu gitu. Tapi kayaknya karena gua malas, gua mau langsung aja lah, biar aja nanti. Karena kebetulan ini akuarium, airnya itu baru diisi untuk tes kebocoran kemarin. Nah, biasanya kita akan endapkan sekitar 1 hari, besok dibuang, baru isi air baru. Istilahnya zat-zat yang masih nempel, terus lem, apa segala macam biar kita buang dulu. Yuk kita tuangin. Nah, teman-teman, ini tampak atas dari box filternya. Kita mau pasangin ininya dulu nih. Ya, buat air turun. Sesudah itu, kalau misalnya ini terlalu bawah, ini kan tipis nih ya, teman-teman, jarak ininya. Nih, jarak ini sama apa? Pipa pembuangan sama boxnya. Gue mau dia posisinya agak naik begini. Nah, setelah gue pikir-pikir pakai apa? Biasanya gue pakai double tip, ditebelin di sini. Sekarang gue kepikiran pakai ini kabel tis. Nah, kita pakai ini, kencengin aja, biar nanti nggak geser-geser. Jadi itu kita potong.
Nah, selesai. Udah ada cincinnya. Begitu kita taruh, dia nggak akan jatuhkan. Nah, udah mencong-mencong dikit ya udahlah. Gitu. Yang penting bolanya kagak jatuh ke akuarium. Kita tabur. Wih. Ada debunya, guys. Tuh, segini udah banyak. Kemungkinan kita nggak pakai semuanya kali. 1 liter ini untuk 200 liter volume air akuarium. Cukup lah ya. Ini banyak sih ini. Nah, permukaan udah cukup rata. Inilah tanda kalau sebuah rumah bakteri itu porositasnya tinggi. Dia sangat rapuh, bro, kayak hatinya. Nah, udah ini kita tutup. Kita tutup, baru kita kasih kapas. Kapasnya udah dikasih juga nih ternyata sama sellernya. Nah, ini seberapa panjang kah? Segini ya. Oh, dia sambungannya udah begini juga ternyata kalau nih kita udah ada lubang-lubangnya. Ya, sepertinya cukup. Mari kita masukkan. Wah, tebal sekali ya kapasnya ya. Biasa kalau dapat kapas tebal gini, kita happy, bro. Tapi kalau sekarang kayaknya perlu kita bagi dua nih. Nah, tipis dulu aja. Biar ininya pas. Nah, udah. Sayang nih, lubang-lubang di bawah nggak bisa di kiri kananin ya. Ini tinggal kita pasang. Kelihatan kan ya? Udah deh, kita tinggal gantung. Beres satu, bro. Cuma kita itu mau setting segini buat 9 akuarium. Jadi gua akan bikin dulu semua baru kita taruh di akuariumnya. Oke? Tunggu ya. Sama selang ini, lihat deh, ini ya ada alurnya, kelihatan kan? Di selang itu kan memang ada alur nih, jadi ini udah di konsep sama dia yang buat pas banget. Alur yang tadi ketemu alur di selang, biasanya nggak ada. Dulu sih gue pakai filter box apa ya, nggak ada nih guratan ini jadi hal detail yang gue baru lihat dan menarik. Nah, kalian udah lihat kan tadi waktu setting top filternya. Sekarang gue mau pasang ke akuarium yang ada di belakang gue ini. Jadi ini memang akuarium baru. Ada 9 akuarium, ukurannya gue ulangi lagi 90 x 50 x 40. Menggunakan kaca glass tone, jadi kita nggak perlu pasang stiker lagi. Karena kacanya sendiri udah warna putih. So, ini mengirit budget kalian kalau kalian mau bikin akuarium. Nah, posisi sekarang udah diisi air semua. Nanti gue mau sirkulasi dengan filternya. Juga mungkin sorean air akan dibuang. Karena ini air untuk tes kebocoran dan lem. Tadi kan gue udah bilang di awal ya. Nah, sekarang kita mau pasang. Ikutin yuk. Mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan kenapa pakai NS666, nggak pakai NS333. Jadi pas gue cari review mengenai si Nikita boxnya terutama, rentangan dari NS333 itu nggak nyampe 50 cm, sedangkan lebar akuarium gue kan 50 cm. Nah, yang ini
sampai 56 sekian. Jadi dengan begini gue beli asuransi kalau ini bakalan cukup sih, itu aja. Oh, malah lebih tuh. Ada yang lupaan colokan listrik. Gue mesti ngambil colokan listrik dulu buat menggabungkan semuanya di sini. Oke, kalian kan udah lihat gue pasang di sini, tapi kayaknya gue mau mindahin semua filter di sisi ini biar colokannya bisa gabung. Kurang nggak ya? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Kurang bro colokannya. Ntar cari cabang deh. Ah, baterainya lowbat. Jadi gue sambil setting, sambil nguras deh biar cepet. Jadi intinya sih, ternyata yang gua temuin waktu kendala setting ini adalah kabel dari si power headnya itu pendek. Jadi ketika kita mau nyatukan mereka dalam satu stop kontak, kita harus memperhitungkan jarak yang power head atas kabelnya sampai ke stop kontak, begitu juga yang bawah. Kalau yang tengah pasti aman ketika kita taruh stop kontaknya di tengah, karena kan kita memang mau naruh satu stop kontak untuk satu rangkaian ini. Nah, tadi ada beberapa problem yang awalnya gue setting di kanan tank atau di sebelah kiri ini kalau kalian lihat di sana. Akhirnya gue pindah semua ke sini biar jadi satu, biar mereka kabelnya berdekatan di sini gitu. Kalau yang ini sih nanti sepertinya nggak ada masalah. Sama nanti settingannya kayak yang di kolom sini. Oke guys, semua sudah terset up. Gue lagi nguras, nanti baru nyalain filternya setelah ganti air baru ya, biar presipitat yang ada di dalam air itu nggak pel di rumah bakteri, akhirnya malah mengganggu proses pertumbuhan dari bakteri baik atau beneficial bacteria di media filter yang udah ada di dalam top filter ini. Kalian tunggu aja ya, prosesnya gue akan klik by klik karena balik lagi lowbat man. Nah, atas sudah kuras, ini kuras lagi isi, ini lagi nguras lagi. Sumber air dari sini, sumbernya apa? Sumbernya ini adalah air pump. Terus gue cor langsung kan. Apakah kita perlu menunggu 1 kali 24 jam mengaerasikannya? Ternyata tidak perlu. Kenapa? Karena kita udah punya ini sekarang. Safe, system safe. Jadi kalian cukup menaburkannya sedikit untuk akuarium. Ini kan 160 liter ya. Ntar aku buka dulu. Nah, harusnya ada takarannya. 1/4 sendok teh itu untuk 1 toren. Nah, kalau 160 liter ya cukup segini lah. Segini cukup. Oke, ntar kita tunggu. Sebelahnya juga mau kita kasih yang nempel di tangan. Sebenarnya jangan pakai tangan sih, cuma gue udah males yang ambil sendok lagi atau nabur. Jadi gue pakai tangan. Oke, dengan begini air kita udah aman karena safe ini bekerja hanya hitungan detik.